akan kasih strukturnya. Kalau tanya dunia itu seperti apa, gue akan kasih strukturnya di sini, ya. Di sini ada Bank of International Settlements, ya. Ini kan dia terhubung sama dua, namanya IMF dan World Bank. Oke, ini itu baru ngebawahin beberapa, ya. Ada Fed di sini, Federal Reserve yang kalian tahu. Di sini ada ECB-nya Eropa, ya. Dan di sini ada BOJ-nya Jepang. Jadi BOJ ini dipakai sebagai untuk lendernya dunia, ya, yang cetak utamanya dari Federal Reserve. Kenapa negara-negara saling berdagang padahal bisa aja bikin barangnya sendiri? Jawabannya ada di teori orang satu ini. Hari ini kita bakal bahas gimana seseorang menemukan keunggulan komparatif yang bikin perdagangan internasional jadi masuk akal dan saling menguntungkan. Namanya David Ricardo, dia adalah seorang ekonom klasik asal Inggris yang hidup di akhir abad ke-18. Dia terkenal karena teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teorinya sederhana tapi cerdas. Suatu negara harus fokus memproduksi barang yang bisa mereka hasilkan paling efisien, lalu menukarnya dengan barang dari negara lain. Bahkan kalau satu negara bisa bikin semua barang lebih jago dari yang lain, tetap lebih menguntungkan kalau mereka fokus pada yang paling efisien. Contoh gampangnya, Inggris lebih jago bikin kain dan anggur dibanding Portugal, tapi keunggulan mereka paling besar di kain. Jadi Inggris sebaiknya fokus bikin kain dan beli anggur dari Portugal. Hasilnya kedua negara jadi lebih makmur. Konsep ini mengajarkan kalau spesialisasi adalah kunci efisiensi, bukan cuma buat negara tapi juga buat bisnis dan karier pribadi lo. Fokuslah pada apa yang jadi superpower lo, lalu tukarkan keahlian itu dengan nilai dari orang lain. Kalau lo fokus pada apa yang paling lo kuasai, pasti hasilnya akan maksimal. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keuangan internasional. Kamu pernah bertanya nggak kenapa nilai tukar rupiah dapat berubah setiap hari? Kenapa keputusan Bank Sentral Amerika Serikat dapat mempengaruhi harga saham di Indonesia? Jawabannya terletak pada keuangan internasional. Di era globalisasi tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Arus modal, perdagangan, investasi, dan nilai tukar saling terhubung sehingga perubahan di suatu negara dapat menimbulkan efek domino ke berbagai belahan dunia. Jadi keuangan internasional itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas keuangan lintas negara meliputi perdagangan internasional, investasi asing, sistem nilai tukar, neraca pembayaran, dan pasar keuangan global. Simpelnya arus uang dunia. Bagaimana uang bergerak antar negara, bank, investor, dan pasar. Lalu apa tujuan utamanya keuangan internasional? Yaitu untuk mengelola risiko serta memaksimalkan efisiensi transaksi internasional. Dari komponen utama keuangan internasional itu meliputi seperti nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, investasi asing langsung atau FDI, kemudian pasar valuta asing, terus cadangan devisa, dan kebijakan moneter internasional. Bagi perusahaan, pemahaman keuangan internasional itu membantu untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs. Bagi pemerintah, ilmu ini menjadi dasar dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menarik investasi. Kesimpulannya, keuangan internasional itu menjadi fondasi bagi hubungan ekonomi antar negara. Negara yang mengelola arus kas modal, nilai tukar, dan investasi asing secara baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat di tengah ketidakpastian global. Kalau kita ambil contoh, itu seperti pembentukan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund yang bertujuan mengelola aset negara dan menarik investasi global. Nah, kebijakan ini diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan. Jadi seperti itu kira-kira pembahasan soal keuangan internasional ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen.